Oke, halo Ceril. Ya, ini pengganti video pengganti buat pertemuan kemarin ya. Karena aku nggak tahu Ceril ada acara apa, tapi ini materinya Ceril minta tentang bilangan real. Jadi bilangan real itu termasuk hampir mirip dengan bilangan bulat, cuman bilangan real itu ada yang rasional, ada yang irasional. Ya, rasional kayak pecahan dan irasional itu ada yang kayak bentuk akar dan sebagainya. Oke, kita akan coba latihan soal. Jadi mulai dari yang bilangan negatif, ada integers, bahasa Inggrisnya ya. Ini Kak Riko jelasin beberapa soal aja. Ini tentang penjumlahan bilangan negatif. Ya. Jadi kayak ini, tanda plus min ini pasti jadi minus. Jadi min 5 dikurangi 3, hasilnya jadi min 8. Ya, dan seterusnya. Terus yang kompleks seperti ini, itu harus dibuka dulu tanda kurungnya. 14 kurang 4 tambah 6 dikurang 16. Ya, seperti yang Kak Riko ajarin kemarin. 14 kurang 4, 10. 10 tambah 6, 16. 16 dikurangi 16, hasilnya 0. Yang dikerjakannya dari kiri. Oke, coba yang lainnya. Ini bisa dikerjakan juga. Ini yang penjumlahan dengan bilangan negatif. Oke, oke. Selanjutnya, ini yang pengurangan. Ya, kalau pengurangan, minus ketemu minus, ini pasti jadinya positif. Jadi min 8 tambah 14, jadinya 6. Terus ada yang banyak, misalkan yang nomor 4, ini ubah dulu, 6 tambah 7 tambah 3 kurang 16. Kerjakan dari kiri, 6 tambah 7, 13, tambah 3, 16, dikurangi 16, 0 lagi. Ya. Misalkan contoh lagi satu, min 5 ditambah 17 tambah 5, min 5 tambah 17 itu 12 tambah 5, jadi tetap 17. Ya. Coba yang lainnya. Nah, ini videonya bisa di-pause ya sampai nomor 12, coba diisi, terus dicoba latihan di rumah ya. Ya, kita masuk ke dalam bilangan rasional, di mana ada bilangan pecahan, entah itu pecahan campuran, pecahan biasa, atau pecahan desimal. Ya, contoh, misalkan nomor 1 di sini, min 7,25 tambah 8,67. Ya, ini prinsipnya sama aja kayak bilangan bulat, kayak min 7 tambah 8. Atau min 725 tambah 867. Jadi tanda komanya itu disimpan dulu. Ya, seperti ini bisa kita ubah kebalikannya, 867 kurang 725. Ya, tanda komanya disimpan aja dulu. Ya, jadi 3,42. Nah, ini kalau desimal dengan desimal. Nah, yang nomor 3 ini, min 5 tambah seperempat. Ini jangan buru-buru jawabannya min 5 seperempat ya. Salah nih. Tidak sesederhana itu. Tapi kita harus ubah dia menjadi bentuk pecahan juga. Ya, min 5 supaya menjadi penyebutnya 4, berapa dibagi 4 hasilnya 5, dan bilangan itu adalah negatif. Min titik 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 per 4 ditambah 1 per 4. Yang hasilnya adalah min 5, yaitu 20. Ya, jadi min 20 tambah 1 per 4, ini hasilnya sama kayak yang atas saja, min 20 tambah 1, itu jadi 19 per 4. Ini bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran, dapat 4, 3 per 4. Ya, seperti itu. Terus, mana lagi? Misalkan, nah ini ya, pecahan campuran. Pecahan campuran dengan pecahan biasa. Ya, ini nggak beda jauh sih. Kita ubah menjadi pecahan biasa dulu, min 1, 2 per 5, jadi min 7 per 5.
ditambah 4/5, ya. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal atasnya, min 7 tambah 4, jadi min 3/5. Oke, contoh misalkan nomor 2 ini juga ubah penyebutnya sama-sama 6, jadi nanti 7 tuh cari berapa dibagi 6 hasilnya 7, ya pembilangnya itu ganti angkanya itu. Terus aturan-aturan untuk penjumlahan pengurangan pecahan juga masih sama, menyamakan penyebut, ya kayak 3/4 ini harus jadi per 8 dulu, oke, dan seterusnya bilangan desimal dan yang lainnya. Oke, coba dikerjakan. Ya, bilangan rasional juga ada yang pecahan, pecahan negatif, pecahan positif, entah itu bentuknya apapun ya. Ini juga ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan, ada bilangan desimal, ya. Dan pencampurannya pun bisa desimal dikali bilangan bulat, ya. Bilangan bulat kali pecahan dan seterusnya. Ya, ini prinsip perkalian tetap sama aja. Misalkan ini minus kali minus, ya min kali min hasilnya pasti positif, tinggal yang atas pembilang dikali penyebut. 3 kali 5, 15, per 5 kali 8, 40. Kalau bisa sederhanakan, sama-sama bagi 5, jadi 3/8. Terus misalkan nomor 8 ini juga 0,6 kali 0,03. Ya, ini ingat cara cepatnya. Perhatikan di sini ada satu angka di belakang koma, di sini ada dua angka di belakang koma. Nanti hasilnya pasti 3 angka di belakang koma. Ya, 3 angka di belakang koma. Terus minus kali positif hasilnya pasti min. Jadi min 0,018 karena 6 kali 3 itu 18. Ya. Dan 3 angka di belakang koma. Terus mana lagi? Ini bentuk pecahan biasa, bentuk bentuk bilangan bulat biasa. Kerjakan dari kiri boleh. 2 kali min 5 itu min 10, kali 3 min 30, kali min 4, min 30 kali min 4, 120. Ya, dan seterusnya ini bilangan positif, bilangan negatif untuk yang perkalian. Coba dikerjakan yang lainnya. Ya, kalau ada bentuk perkalian pasti ada bentuk pembagian. Ya, ada pembagian bilangan bulat positif atau negatif atau pecahan. Ya, ini biasa, biasa. Nah, ini kalau pecahan ya. Ingat aturan pecahan, kalau dia pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa, pembagiannya jadi kali dan ini jadi kebalikannya ya. Min 1/3 kali dalam kurung min 6/1. Bilangan nilainya tetap negatif. Ya, min kali min itu positif, 1 kali 6 itu 6, 3 kali 1/3. 6/3 sama dengan 2. Ya, nilainya positif karena negatif dikali negatif. Oke, terus nomor 3, 3,6 min 3,6 bagi 0,1. Kalau perkalian itu kan satu angka di belakang koma ditambah berapa angka di belakang koma, itu kalau perkalian nanti hasilnya total dari berapa angka yang ada di belakang koma. Tapi kalau pembagian itu kebalikannya. Di sini ada satu angka di belakang koma, di sini ada satu angka, nanti hasilnya tinggal dikurangi, jadi tidak ada angka di belakang koma. Ya, tinggal kita cari. 3,6 bagi 0,1, ini boleh dikalikan 10, nanti dibagi 10 sisanya. Ya. 3,6 dibagi 0,1 ini jadinya min 6. Oke, terus sisanya yang lain masih sama, pecahan biasa dan juga ada desimalnya. Oke, sisanya nanti di latihan sendiri di rumah ya. Ya, tadi Kariko juga bilang bilangan rasional itu termasuk dalam pecahan dan pengubahan bentuk pecahan, ada yang bilangan bulat, ada yang pecahan biasa, ada yang pecahan desimal. Nah, bilangan-bilangan pecahan biasa ini akan diubah menjadi desimal, jadi nilainya tetap negatif ya, min 4/5,
Ini sama dengan min 8/10 sama-sama kali 2, desimalnya jadi min 0,8. Nah, kalau misalkan yang nggak bisa dijadiin puluhan, kayak contohnya 3 dan 9 seperti ini, itu kita bagi seperti biasa aja dan cari dua angka di belakang koma, nanti dibulatkan ke dua angka yang terdekat. Contoh ini, 5/9. 5 bagi 9. Kan yang pertama 0. Pasti 5, isi tanda koma, di sini ada nolnya. 50 bagi 9, ada 45. 45, 5 lagi tambahin 0, 5. Nah, berarti kan pasti jumlahnya 5, 5, 5, 5, 5, 5 gitu ya. Nanti dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma, jadinya min 0,56. Ya, itu pembulatan. Pembulatan ke dua angka di belakang koma. Terus kayak 5/3 ini juga sama, tapi ini pasti pengulangan. Ya, mungkin 1,67. Seperti itu. 9/2, nah kalau per 2 itu pasti hasilnya 0,5. Ya, ini pasti 4,5. Oke, dan seterusnya, ini ada banyak soalnya, jadi beberapa aja yang Kak Riko spill, nanti di pertemuan Kak Riko bahas lebih lanjut ya. Ya, jadi nanti sisanya kita ketemu di les dan kita bahas lebih lanjut ya. Oke, sampai situ dulu. Selamat siang, Ceril.